perhatian. Anda sedang mendengarkan podcastnya Santri Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas dalam channel resmi Pondok Pesantren Majlisus Sa'adah di channel dalam acara podcast Santri Majlisus Sa'adah. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Gus Ahmad Tanzil Aisar Mubarok atau yang biasa kita kenal dengan Gus Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Nah, jadi sekarang ini dengan kami undang ke podcast kami untuk memberikan suatu arahan kepada kami semua, baik motivasi atau arahan dan lain sebagainya mengenai tentang santri, inspirasi, bagaimana caranya menginspirasi santri agar semangat dalam menuntut ilmu dan belajar dan sebagainya. Pertama, terkait kabar-kabar yang kami dengar bahwasanya jenengan mempunyai banyak prestasi di Pondok Pesantren. Perlu berlebihan kabarnya ini. Kabar yang perlu berlebihan. Dibesar-besarkan. Apalagi bahwasanya kita dengar itu jenengan di setiap suatu pesantren ternyata memiliki suatu keahlian atau suatu yang wah gitu. Tolong berikan penjelasan. Gini, saya itu dulu pindah-pindah pondok. Jadi saya bukan hanya mengenyam dalam satu pondok saja. Saya setelah menghabiskan 3 pondok. Anggaplah saya ini orang yang rakus ilmu. Ya. Pertama itu saya mondok di NJ tahun 2013. Saya masih ingat itu umur 11 tahun ya, mondok di NJ 3 tahun. Setelah itu saya pindah ke Puncak Darussalam, pondoknya Kiai Hanan. Di sana saya mengenyam cuma 1 tahun pendidikannya. Setelah itu pindah ke Sidogiri lagi. Di sana 3 tahun alhamdulillah sampai lulus sana dia. Setelah itu akhirnya di sini mau kuliah. Ya prestasi saya mungkin Di setiap pesantren. Mungkin. Alhamdulillah di India saya pernah menjuarai iklan terbaik Alfiyah. Itu prestasi yang terbesar saya selama di India. Setelah itu di Madura ya, saya ngafalin Quran di Madura itu alhamdulillah prestasi terbesar lagi bagi saya itu prestasi yang begitu wow ya. Mungkin. Itu saya berhasil menghafalkan Quran dalam jangka waktu yang mungkin paling cepat bukan ya, sekitar 9 bulan. Itu di Sidogiri alhamdulillah saya pernah menjuarai baca kitab dan juga pernah juara IMDA ya, bahasa di sana IMDA, imtihan Daudi, ujian yang Makassar. Alhamdulillah di setiap kelas alhamdulillah saya pernah juara. Mungkin di dalam setiap pesantren kan biasanya ada kendala-kendala. Ya, mesti banyak. Seperti apa contohnya kendala ketika? Dan itu pasti ada. Setiap pesantren manapun saya tidak mau membanding-bandingkan pesantren. Setiap pesantren manapun baik di sini, baik di Indonesia ada, baik di Sidogiri, baik di pesantren-pesantren yang besar, itu pasti ada kendala atau ujian bagi thalibul ilmi. Memang seperti itu. Apalagi bagi umpamanya seperti di Sidogiri itu banyak kecil anak kecil itu sudah dimondokkan orang tua. Umur 7 tahun, umur 8 tahun itu sudah dimondokkan. Bayangkan, saya dulu mondok umur 11 ya, umur 11 tahun 2013 saya mondok. Umur 11 tahun diajari tentang kemandirian. Disuruh mengatur uang sendiri. Ya, saya dulu kiriman 500.000 kalau nggak salah. 500.000 1 bulan 500.000. Itu umur 11 tahun dipegang saya sendiri. Yang nyuci sendiri. Mungkin ujian yang terberat yang mungkin karena kita yang terbiasa dimanja oleh orang tua. Ini anak bungsu, jadi kita biasa dimanja. Anak bungsu. Itu apa ya? Ketika sampai di pondok berpisah dengan orang tua itu begitu berat. Ujian yang pertama mungkin selama 1 minggu itu saya nangis pol. Ya, itu yang berat. Dan juga kendala-kendala yang lain mungkin dari segi teman. Kita harus pintar-pintar memilih teman gitu. Contohnya ada teman yang asik
teman asik tapi kok bener, teman asik tapi kok nakal ya, teman asik tapi kok nakal. Itu sebaiknya kita jangan jauh bicara seperti itu. Maksudnya ada bisa memilih teman yang baik, mana teman yang rajin, mana temannya. Saya dulu sering waktu BNJ itu saya tuh nakal-nakalnya santri deh. Iya, nakalnya santri. Tapi saya dicap sebagai siswa yang nakal. Nama saya itu dicontreng merah sama guru saya di MTS. Karena saya memang mengakui waktu BNJ saya salah pergaulan. Yang mengakui. Setelah itu saya mungkin introspeksi diri lagi, menghasut diri. Akhirnya, alhamdulillah saya bisa berubah sedikit demi sedikit. Kalau di Madura itu seperti apa? Kan biasanya kalau kita hafalan Quran kan biasanya fokus hafalan Quran. Itu bagaimana ketika bersosialisasi dengan santri lagi? Ya, kalau di Madura saya itu kenapa kok saya ini cuma sebagai cerita ya. Kenapa saya kok bisa memilih pondok Madura? Pondok tahfiz itu banyak. Ya. Karena yang pertama memang disuruh orang tua sama mu'adhan sama abah saya. Yang kedua, pengasuh di pondok pesantren Madura ini memang masih ada ikatan hubungan saudara. Saya sebelum mencari pondok tahfiz itu apa ya? Apa namanya? Studi banding. Iya. Saya pergi ke Kudus sama Umi sama kakak. Studi banding ke Kudus, pergi ke Malang, pergi ke mana itu pondoknya? Al-Khairat kalau nggak salah nama pondoknya. Nyari pondok tahfiz yang tepat. Akhirnya lama-kelamaan ada apa? Ini kok ada pondok yang masih saudara dengan kita, masih ponakannya. Akhirnya saya tertarik. Istimewanya saya memang saya ditarik ke Madura gitu. Istiqomah dalam itu. Akhirnya saya mondok di sana. Alhamdulillah. Ya di sana saya bukan hanya untuk menghafalkan Quran, juga sekolah seperti biasa, sekolah seperti santri biasa, sekolah umum, mengaji kitab kiai, kegiatan biasa. Cuma ditambah dengan kegiatan tahfidzul Quran. Ya, mungkin bagi kebanyakan orang nggak repot gitu, masih mikirin sekolah, masih mikirin ngaji kitab, tahfidz, ya. Tapi menurut saya enggak, enjoy, jalani saja. Ya, karena target saya itu pada waktu itu memang sehari nyetor berapa, saya punya target. Jadi saya memanage waktu saya sebagaimana mungkin saya sehari ini ya apa caranya tidak gimana caranya saya sehari ini bisa nyetor 2 lembar, nyetor 3 lembar, seperti itu. Saya mengatur waktu malam, pagi, setelah Tuhan, jadi nanti kapan ngajinya lagi. Ya harus pintar-pintar ngatur waktu memang seperti itu. Kalau ke Sidogiri sendiri, kan di Sidogiri itu banyak program kajian dari Pondok Sidogiri. Nah, kenapa lebih memilih tahfidz sedangkan tahfidznya sendiri kan sudah menguasai? Ya, memang yang pertama memang untuk lebih melancarkan lagi, karena tahfidz ini tanggungannya bukan hanya untuk dihafalkan, tanggungannya memang seumur hidup untuk dilancarkan sampai mati ya tahfidz. Ya yang pertama karena memang di sana di tahfidz guru saya Gus Mukti itu memang punya sanad sambung sanad Quran sambung Rasulullah. Itu yang saya incar itu. Sanad Quran itu incaran saya. Alhamdulillah saya berhasil mendapatkannya dalam beberapa tahun. Diwajibkan memang kalau bagi orang yang sudah wisuda di Sidogiri itu diwajibkan nyetor Gus. Kalau sudah sampai 7 hataman baru di Gus kasih sanad Quran dari Imam Hafiz Asyid. Memang target saya itu. Di Sidogiri memang banyak program-program, contohnya bahasa Arab PBA, contohnya lagi tahfidz mutun, tahfidz hadis, dan sebagaimana macamnya. Itu banyak Sidogiri itu, ilmunya luas. Saya memang merasakan ilmu saya itu berkembang di Sidogiri, bukan maksudnya nunggu di Sidogiri, memang benar nyatanya seperti itu. Lebih berkembang di Sidogiri. Mungkin dari yang sudah dengan paparkan, tips apa yang mungkin bisa disampaikan kepada seluruh santri di Indonesia, terutama di Majelis Usaha ini agar semangat bisa mengikuti dengan semangat. Ya. Mungkin tips saya itu, saya punya seorang yang mungkin bisa dibilang motivator.
himmah ya, himmah, semangat, cita-cita kita itu harus ditinggikan. Contohnya guru saya itu Hanan, ceritanya itu pernah beliau itu dulu waktu mondok bermimpi sekiranya saya sealim Imam Syafi'i. Cita-citanya begitu tinggi. Ada Gus Muhyiddin Basufwan. Saya sekiranya saya ini sealim Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami kalau. Ya. Maksudnya apa? Kita bisa menunjukkan kita walaupun nanti hasilnya itu mungkin mengecewakan kita, tidak sama dengan yang kita pikirkan, menjadi ulama besar, menjadi Imam Syafi'i. Walaupun nanti hasilnya mungkin menjadi kiai biasa, kita tidak terlalu kecewa gitu. Maksudnya apa? Kita telah menampakkan himmah kita. Yang penting kita telah memberitahukan himmah kita kepada Allah bahwasanya saya ingin menyaingi Imam Syafi'i begitu. Jadi menjadi bukti begitu. Orang ini semangat gitu. Orang ini semangat. Menjadi bukti itu himmah saya. Himmah saya dulu ingin menjadi seperti Imam Suyuti. Jadi saya Imam Suyuti hafalannya banyak, teman-teman hafalannya banyak. Hafalkan banyak kitab saya. Walaupun otak saya nggak mampu gitu. Himmahnya, yang penting kita punya himmah yang kita tunjukkan kepada Allah bahwasanya ini loh himmah saya ya Allah. Saya ingin menyaingi Imam Syafi'i walaupun mustahil. Mungkin nanti akhirnya mungkin menjadi ketua BBU seperti itu. Itu sudah wow banget. Dan motivator saya itu mungkin pendorong bagi saya untuk selalu semangat belajar, untuk selalu semangat menghafalkan. Itu Umi, ibu-ibu saya. Soalnya setiap minggu itu pasti telepon, setiap Jumat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ingat, kawal tuh, ingat rajin belajar. Seperti itu. Tak pesannya seperti itu, rajin belajar, kawal tuh, jangan sombong, kopelah yang baik temannya. Seperti itu terus. Ada mutiara hikmah yang bisa diambil dari dunia. Walaupun beliau itu memang lulusan MTS dari Pondok Pesantren Al-Asri gitu. Ya, bukan lulusan S1, S2 enggak. Tapi ya mungkin semangatnya beliau untuk mendidik anaknya itu subhanallah. Seperti itu. Ini saya dengar lagi kita ternyata jenengan setelah dari sini mungkin ingin melanjutkan ke Mesir. Kenapa kok memilih Mesir daripada negara-negara lain? Kan sedangkan banyak negara lain yang mungkin lebih wah dari Mesir. Apa ya? Poin yang pertama bisa kita ambil dari Mesir itu karena memang di sana ada seorang tokoh yang begitu saya dambakan. Contohnya seperti lulusan Mesir yang sangat terkenal mungkin kita tahu mungkin Syekh Ramdhan Al-Buti itu lulusan Mesir. Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi, Syekh Wahbah Zuhaili itu lulusan Mesir semua. Saya beranggapan Mesir lulusannya hebat-hebat semua gitu. Walaupun ya mungkin ada yang nggak hebat. Tapi yang menjadi dorongan saya ke Mesir karena ada makalah, mungkin ada orang yang makalah Qiblatul Islam Makkah Mukarram, Qiblatul Ilm Al-Azhar Syarif. Kiblatnya orang Islam itu Mekah. Tapi kiblatnya ilmu Islam, keislaman, keagamaan itu Al-Azhar Syarif. Memang diakui keilmuannya di seluruh umat dunia. Memang diakui. Contohnya seperti sekarang ketua ulama sedunia itu dipimpin oleh alumni Al-Azhar, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau lulusan Al-Azhar. Ya, itu yang menjadi dorongan saya. Hebat kok bisa hebat semua Al-Azhar. Jadi ya tertarik ke Al-Azhar gitu. Jika sudah masuk ke Mesir, sudah tahu universitasnya seperti apa. Nah, pasti sebelum itu kan jenengan saya mau masuk jurusan apa. Nah itu kita ingin tahu jurusan apa yang bisa menarik jenengan. Iya, kayak pernah. Oke ya. Untuk sementara waktu ini saya rencana saya ingin kalau nggak mengambil jurusan tafsir, jurusan hadis dan juga mengambil jurusan Dirasah Islamiyah antara dua jurusan ini, tafsir, Dirasah Islamiyah. Insyaallah. Mungkin saya lebih condong ke tafsir insyaallah. Karena alasannya ya, karena ya memang yang pertama saya tujuan saya bukan hanya hafal Al-Quran, tapi mungkin bisa paham tafsirnya, paham asbabun nuzulnya, paham proses maksudnya, paham ayatul ahkamnya, paham bagaimana tafsirannya.
Karena memang motivator saya, Syekh yang paling saya dambakan itu Syekh Mutawalli Syarawi. Beliau alim tafsir Mesir. Beliau memang apa ya? Di sana juga di Mesir juga diajarkan qiraah asyraf kalau bahasa. Dengar-dengar dari teman saya itu qiraah asyraf diajarkan ya. Memang tujuan saya untuk memperdalam Al-Qur'an supaya tidak hanya hafal gitu. Kalau perlu hafal sama ayatnya. Contohnya kayak Ustaz Hidayah. Ayat-ayat aja kalau ya. Itu memang menjadi motivator. Tokoh-tokoh yang besar-besar seperti Saddam Somad, lulusan Mesir, Quraisy, lulusan Mesir, TGB, itu lulusan Mesir. Itu menjadi motivator, menjadi tokoh yang mendorong saya untuk lebih cenderung ke Mesir gitu kan. Mungkin setelah lulus dari Mesir, apakah ingin melanjutkan lagi di Mesir atau kembali ke Indonesia? Mungkin target saya sampai pendidikan saya selesai, karena mencari ilmu itu minallah. Dari baru akhir sampai nanti yang kita tujuannya mencari ilmu. Ya insya Allah tujuan saya sampai selesai S3. Entah di mana nanti S1-nya di Mesir, nanti S2-nya di mana. Entah. Itu masih belum terpikirkan sekarang. Yang penting saya jalani sekarang, jalani apa yang saya rencanakan dulu ke Mesir, belajar itu. Nanti kalau sudah lulus baru. Mungkin agar kita semuanya bisa mengikuti lapah ajunan. Nah, seperti apa? Ya, mungkin memang saya ulangi lagi. Yang paling penting dalam mencari ilmu itu memang niatnya yang harus kita rubah. Kadang ada orang yang itu niatnya hanya mencari ijazah. Banyak itu, bukan kadang, itu banyak. Banyak kan seperti itu. Lulus SMA, lulus kuliah, oleh ijazah, mendapatkan ijazah. Wes lah, sudah, tak akan untuk boleh itu. Sudah berhenti, boleh dari pondoknya itu. Cuma seperti itu. Targetnya cuma sampai ijazah. Seandainya targetnya untuk menjadi mufti, mana Pak? Targetnya untuk menjadi imam, untuk menjadi seorang dai, untuk menjadi ketua PBNU, wah yang paling. Pun targetnya anak-anak punya cuma mencari jasa, sampai situ, sampai itu targetnya. Makanya saya ulangi lagi bahwasanya yang paling penting, paling dasar, kita rombak dulu niat kita, karena itu bangunan apa? Seolah-olah bangunan itu bahan dasarnya itu adalah niat, memang niat. Niat kita perbaiki lagi. Tujuan kita ini mencari ilmu untuk apa? Gitu. Cita-cita kita itu apa? Gitu. Banyak saya nanya ke anak-anak. Cita-cita kamu apa? Gak tahu. Ini niat hidup apa enggak? Niat hidup apa enggak itu? Ini generasi bangsa seperti ini. Ya Allah. Ya. Dimana kebanyakan seperti itu? Ketika ditanya cita-citanya, tidak tahu. Ya. Oh, itu banyak itu cita-cita setinggi langit ya, kayak cita-citamu setinggi langit seperti itu makanya hikmah yang paling penting itu niat perbaiki. Niatnya untuk apa? Niat lillahi ta'ala. Nomor satu memang lillahi ta'ala. Nanti kalau ada lihat yang lain mungkin bisa diperbaiki. Contohnya seperti Imam Ghazali ceritanya, beliau itu dulu niat mencari ilmu memang pertama kali itu bukan untuk lillahi ta'ala, karena beliau mencari ilmu dulu dibiayai pamannya untuk diberikan uang sama pamannya. Akhirnya niat mencari ilmunya karena dikasih uang ke sama pamannya. Sehingga lama-kelamaan karena beliau sudah merasakan ladzatul ilmi, manisnya ilmu, bagaimana ilmu itu bisa menjadikan kita sukses di dunia dan akhirat. Akhirnya beliau tolaktul ilmah liwairillah fa aba ayakuna lillah. Ini perkataan beliau. Saya mencari ilmu dulu bukan karena Allah. Fa aba ayakuna. Ketika saya sudah merasakan manisnya ilmu, fa'aba ayakunillah, maka saya membuang semua niat-niat yang selain kepada Allah lillahi ta'ala. Hingga masyhur karangannya beliau sampai kan Ihya Ulumuddin itu masyhur kan. Terkait pendapat dengan yang mungkin sekarang banyak terdengar di halayak umum bahwa santri itu ternyata udah ketinggalan zaman. Nah, pendapat tentang santri yang ketinggalan zaman itu sebenarnya menurut jenengan pendapatnya bagaimana? Pendapat yang salah gitu. Aslinya pendapat yang salah. Santri itu bukan ketinggalan zaman. Santri itu adalah apa ya? Penjaga, benteng bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, benteng bagi agama Islam. Pak,
kalau seandainya santri dibilang ketinggalan zaman, banyak pondok-pondok pesantren sekarang mendirikan universitas, mendirikan seperti NJ ada seperti Sukorejo, Salafiyah, itu ada universitas semua, banyak orang pondok-pondok besar, Gontor. Itu universitasnya diakui itu sama pemerintah. Kalau ketinggalan zaman, mana mungkin santri bisa bersaing dengan yang lain. Makanya santri di pondok pesantren ini, santri bukan hanya belajar ilmu agama doang. Santri bukan hanya belajar ketahui ibu, dinding maneka, bukan hanya belajar bagaimana cara mengerti tapi santri belajar bagaimana yang pertama yang mungkin belajar tentang agama, yang kedua belajar berinteraksi dengan masyarakat, contohnya sama teman gitu. Itu cermin kita di masyarakat. Yang ketiga, santri diajarkan bagaimana untuk bersaing di era milenial seperti ini. Di Sukogiri itu bahkan dia ada kursus jurnalis untuk bisa menyaingi jurnalis di luar. Contohnya salah satu dambaan saya, ustadz favorit saya itu Ustadz Ali Wafa. Beliau itu menjadi pemimpin redaksi Buletin Sukogiri, kan sampai tahu sendiri kan, itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Beliau itu hebat. Beliau bukan lulusan sekolahan, beliau asli Sukogiri, lulusan pesantren Sanaf, tapi beliau diundang di universitas yang lain. Pernah diundang di mana? Ceritanya beliau pakai sarung, pakai songko, datang ke acara, diundang untuk menjadi narasumber seminar ya. Beliau diundang di seminar jurnalis, menjadi seminar jurnalis seperti itu. Tapi beliau nggak pernah malu untuk memakai sarung. Beliau tetap menampakkan identitas santri. Ini loh, saya santri seperti itu. Patutnya seharusnya kita bangga karena kita ini menjadi penjaga negeri ini. Ini sudah masyhur. Kalau sampean ada itu ceritanya santri ini, makanya ada hari santri di peringatan kita. Karena memang yang berjuang keras untuk memerdekakan negeri ini adalah santri. Berarti yang bilang santri itu budet, berarti dia tidak pernah baca buku ini. Tidak pernah menghargai kepahlawanan santri. Iya. Seharusnya kita bangga. Ketika diajak Umi Belanda itu ya sarungan ke persidangan ke mall itu sarungan. Ya walaupun banyak mata yang melirik ya kita cuek ya. Karena saya santri gitu. Definisi santri itu sendiri ya daunnya Kiai Hasani bisa dipahami itu mayya'tasim billahi nadim wa yattabi'u sunnati rasul hamid wa la yamilu yumnatan wa nasratan. Orang yang memang berpegang teguh pada ajaran Allah, berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW, dan dia condong pada pihak yang kanan, tidak condong pula pada pihak yang kiri, seperti itu kan. Usud, istilahnya usud. Sehingga santri dimanapun pasti memegang sunnah-sunnah Allah, ajaran-ajaran Allah, tidak membuka Allah, seperti ini. Saya paling jengkel ada orang itu pernah bilang gini, kenapa sampean pernah baca artikel di internet itu, seorang wanita menjadi narasumber, wanita itu berpakai kerudung, ya muslimah itu sudah bertutup badan tutupin apa. Ada orang bertanya, kenapa sampean kok memakai pakaian seperti itu? Bukankah itu pakaian ketinggalan zaman? Akhirnya dibalas, saya suka balasan dari komentar yang perkara ini, dibalas dengan akan yang mungkin langsung diam musuhnya ini. Bilang gitu, kalau seandainya orang yang menutupi awal, orang yang menutupi bagian tubuhnya itu dikira ketinggalan zaman, maka hewan-hewan itu lebih maju daripada kita. Soalnya mereka telanjang. Gak pernah saya menemukan hewannya begitu. Mungkin kayak dandani, mungkin dandani sama pemiliknya. Hewan-hewan itu lebih maju daripada kita. Ya, perkembangan dulu kita waktu terlahir pertama kali dunia, Nabi Adam dan Siti Hawa itu telanjang. Hanya kita berkembang, Nabi Idris menemukan jahitan. Ya. Ini suka ada pakaian untuk menutupi tubuh. Berarti kalau orang yang membuka auratnya untuk tidak menutupi auratnya, berarti mereka ketinggalan zaman sebenarnya. Karena zaman seperti ini semakin maju, itu semakin tertutup tubuhnya. Iya. Kita harusnya bangga ya. Itu juga budet. Ketinggalan zaman. Pendapat seperti itu ternyata salah. Nah, bagaimana agar santri di sini, ternyata santri di sini itu kebanyakan setelah berhenti mereka itu merasa
rasa santrinya itu saya lihat tuh hilang. Oh, iya. Nah, bagaimana agar mereka itu percaya diri dengan santrinya, terus teguh pendirian, tetap santri, anaknya santri, dan itu bagaimana? Mungkin mereka terlalu banyak apa ya, haters itu. Kalau cibiran dari orang, mungkin juga pergaulannya yang salah. Mungkin memang repot untuk menjaga kesantrian kita, untuk menjaga asli pesantren kita ini memang dimanapun yang namanya santri itu layak tasbihlah orang yang memang berpegang teguh pada ajaran Allah dan mengikuti ajaran Sunnah. Bagi dimanapun, di rumahnya, di pondoknya, dimanapun ketika dia tugas, ketika dia berdakwah, dimanapun dia berada, santri itu tetap berpegang teguh pada ajaran Allah dan mengikuti Sunnah dan Sunnah. Ya, bagaimana caranya supaya kita tidak bisa kendor gitu ya, tidak bisa tetap teguh dengan memegang prinsip santri kita, itu memang ini memang menjadi problem bagi kita juga, problemnya karena memang sekarang zaman bukan zaman seperti dulu lagi sebenarnya. Ya. Semua informasi ada di sini, semua informasi ada di alat kecil ini, sehingga tren yang menjadi trendy sekarang diikuti oleh masyarakat luas. Ya. Contohnya santri yang awalnya pakai kerudung karena lihat tren TikTok seperti itu, celanaan juga, tinggal ngikuti seperti itu, karena trendingnya seperti itu. Ya, memang menjadi problem kita. Makanya di hubungan kita, saya sarankan bagi santri-santri yang telah boyong, yang telah keluar dari pondok, hubungannya tidak pernah lepas dengan santri. Maksudnya hubungan dengan kiai, dengan para murabbi kita harus tetap terjaga, walaupun kita cuma bulan sekali sowan, walaupun nanti beberapa tahun sekali. Yang penting kita pernah sowan, pernah melihat wajah dia, oh ini murabbi saya, ini yang menuntun saya kepada jalan ilahi, seperti itu. Ini mohon doanya kepada beliau, doanya supaya saya kuat untuk berpegang teguh dengan kesantrian saya seperti itu. Ya, jangan sampai putus. Kadang orang-orang yang memang tidak memegang teguh kesantriannya itu memang karena putus hubungannya, ya, putus hubungan dengan pondok, Makanya di pondok itu ada contohnya di sini ada ikamas. Ya, itu memang untuk agar para alumni ini tetap merasa diayomi sama pesantren. Contohnya di Sedogira ada di pondok-pondok yang besar-besar pasti ada ikatan alumninya. Memang tujuannya itu untuk tetap merangkul para alumni supaya tidak kelewatan batas, tetap santrinya terjaga seperti itu. Maka saran saya tetap aktif ya di organisasi alumni seperti IKAMAS, aktif, dan jangan lupa untuk minta doa kepada murabbi kita, guru-guru kita, sowan. Jangan pernah putus hubungan pokoknya dengan murabbi. Itu mungkin teman-teman. Itulah membahas tentang santri. Nah, sekarang pendidikan, membahas tentang pendidikan di pondok kita tercinta ini. Program ke depan pendidikan pondok kita ini agar semakin maju. Jadi setelah lulus dari SIR, setelah lulus pendidikan, program yang ingin salah satu contohnya saja, program yang ingin diterapkan agar pondok semakin maju, semuanya semakin maju, itu contohnya seperti apa? Kalau masalah program pondok pesantren di sini, mungkin saya masih belum paham karena saya baru terjun juga. Dan dulu, bentar lagi ya angkat lagi ya mau ke Mesir. Ya mungkin programnya yang lebih paham ya mungkin seperti KYZ, yayasan mungkin yang lebih paham. Ya. Kalau masalah perkembangan pondok pesantren menurut saya ini sudah yang kita tinggal majukan lagi itu program tentang pondoknya sendiri, pondoknya sendiri. Kalau masalah seperti sekolah umum, MTS, SMA, itu menurut saya sudah bagus ya, sudah terbilang bagus. Pondok yang mungkin sudah agak mulai berkembang, mulai berkembang besar seperti ini, bagus sudah. Karena kita ini adalah pondok pesantren, gitu, bukan pondok pesantren yang berbasis umum, bukan sekolah umum yang berbasis pondok pesantren, itu. Jadi yang harus ditekankan itu memang pondok pesantrennya, programnya apa dulu, harus ada takfir, harus ada apa, harus ada baca kitab, program baca kitab, musyarati, Miftahul Ulum, Nutbatul Bayan, harus ada nanti tahfidz hadis, ada nanti tahfidz mutu, ada nanti bahasa Arab, bahasa Inggris, ada nanti pembelajaran apa, fasul masail tentang pendalaman nahwi ya, pendalaman fikih ya. Seperti itu harus ada ya.
Menurut saya itu kita tinggal mengelola lagi masalah pondok pesantren seperti ini. Karena orang memandang itu pasti memandang pada pondoknya, memandang pada pendidikan pesantren. Oh, itu ada. Tidak akan memandang pada sekolah karena memang banyak sekolah-sekolah luar yang lebih maju daripada ini. Ya, maka program yang harus kita unggulkan yang untuk pesantren karena nilai plus untuk pesantren itu. Tidak hanya mendapatkan ijazah SMA, yang mungkin juga bisa hafal Quran kalau ada tahfidz. Jadi dorongan yang begitu kuat untuk daya tariknya. Lihat tarik pondok pesantren. Karena saya bilang gini, karena ini pondok pesantren yang berbasis umum, bukan sekolah umum yang berbasis pesantren. Ya, maka kita harus fokus pada pondok pesantrennya. Kalau menurut saya ya mungkin baguslah sekolah di sini bagus, tinggal meningkatkan lagi. Bagus menurut saya. Tinggal nanti mungkin ada universitas, ada sekolah tinggi, bagus. Kalau masalah nanti setelah konsep saya mau bangun apa di sini, mau mendirikan program-program apa di sini, saya masih belum kencang. Tapi dahulunya saya nanti mungkin akan dibangun pesantren juga akan dibangun pondok tahfidz itu saya. Ya, Putra Putri insya Allah. Ya, masih belum pikir panjang jauh seperti itu, saya masih muda. takut cepat tua ya kalau mikir-mikir jauh seperti itu. Mungkin seperti itu. Mungkin kalian lebih paham masalah santri ketimbang saya di sini. Kalian sudah berapa tahun di sini ya. Kalau masalah santri saya aku yakin kalian lebih paham. Bagaimana? Terus saran santri ke depannya agar bisa, kadang kan ada tuh santri yang nggak pede gitu loh, mondok di mana? Gak pede dengan nama alma maternya. Iya. Ada santri yang gak pede dengan alma maternya. Itu gimana kata santri itu? Kadang ada gak pede gitu. Ya. Ini yang menjadi problem lagi. Memang kadang santri seperti di sini contohnya nih. Memang PMS mungkin tidak terbilang sebagai pondok yang besar, pondok yang berkembang maksudnya, berkembang untuk menjadi besar. Memang yang dibanggakan itu pondoknya. Seperti contohnya di Sudogiri. Santri kan santri mana? Sudogiri. Oh, itu langsung orang udah Sudogiri. Karena memang sudah masuk Sudogiri, lulusan Sudogiri alim-alim semua. Ya, makanya kalau ada anak yang mungkin tidak pede dengan alma maternya, itu mungkin harus sifatnya dihilangkan seperti itu. Karena alma mater yang kita banggakan, kita bangga punya pos pesantren seperti ini. Berarti kita bangga pada masyaikh Yesus. Kita bangga pada kayu yang berjuang dulu, membabat tanah di sini. Kita bangga pada Khalil, kita bangga pada Hamdi. Itu berarti merupakan suatu kebanggaan yang harus kita campakkan pada masyarakat. Saya ulangi, saya ketika pernah memberikan tausiah nasihat kepada santri yang mau pulang, saya bilang kalian ini menjadi jendela kecil. Ini daunnya Mas Nawawi ya fotokopi. CMN ini menjadi jendela kecil dari pondok pesantren. Dari sambian masyarakat melihat bagaimana bisa ada. Ya. Kalau sampai nanti keluar, pulang pesantren, pas nomor pakai celana, rambutnya disembir, tidak menampakkan pesantren sama sekali. Yang jelek itu bukan hanya sambian, orang tua sambian jelek, pondok pesantren jelek, guru sambian jelek, yang itu tidak semua. Ya. Makanya saya selalu berpesan selama pulangnya, tolonglah tetap menjaga kesantriannya seperti itu. Bukan hanya selama pulang, dimanapun kalian berada, walaupun kalian berhenti dari pondok pesantren, tetaplah jaga kesantriannya kalian. Itu banggalah dengan alma mater kita. Kalau kita tidak mau bangga, umpamanya ada orang yang tidak pernah mau bangga dengan PPS umpamanya, tidak pernah mau bangga, bukan mah. Jadi ketika ditanya untuk gimana, tak nyawa, menang ya, dia suruh bahasa. Kalau kita tidak mau bangga dengan alma mater kita, bagaimana nanti Kiai Mufi bisa bangga punya santri seperti kita? Seperti itu kan? Mungkin bagaimana nanti Kiai Mufi tidak mengakui kita sebagai santrinya? Repot ini, repot. Karena siapapunnya beliau yang itu besar sehingga berdiri pondok pesantren seperti ini. Ya. Makanya kita harus bangga. Soalnya pondok pesantren ini tidak akan berkembang maju, tidak akan pernah bangkit kalau santrinya tidak bangga pada alma maternya. Makanya sudahlah masa-masa lampau, sudahlah biarkan hilang.
yang lalu kita buat pelajaran mungkin dulu misalnya tentang gini sudah yang lalu biar sekarang kita bangkit mulai merangkak mulai berjalan mulai berlari untuk mengejar ketertinggalan kita selama ini sudah sekarang kita bangkit makanya kita bangga harus sekarang saya PPS di PPS ada David sekarang saya PPS SMA yang belum maju tes yang belum maju ya. Sudah yang lalu biar berlalu tampakkan bahwasanya kita ini alma maternya PPS. Kalau sudah kita tampak PPS masyarakat itu santri mana? Bangga dia menjadi santri. Bangga. Berarti ajaran yang dikirimkan, yang diajarkan gurunya telah masuk ke dalam. Itu menjadi penarik juga bagi kita, penarik juga kemajuan kelompoknya di sini. Mungkin terakhir, saran terakhir bagi santri di Indonesia maupun terutama di Majelis Santri. Saran santri itu ya Saran untuk santri. saran saya mungkin jangan pernah merasa kalian ini ketinggalan zaman itu yang banyak jadi problem. Kalian ini menjadi benteng bagi tanah air kita, bagi agama kita. Yang terpenting ada kedua ya tanah air kita, bangsa kita, negara kita. Kalian ini yang akan menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan pernah pudar, jangan merasa pudar. Mari kita bangkit, tunjukkan. Kita belajar ilmu agama, kita belajar ilmu juga, tunjukkan bahwasanya santri bisa menjadi pesaing di era milenial seperti ini, era modern seperti ini. Kita tampakkan. Dan nomor dua yang mungkin saran saya, banggalah dengan alma mater kalian sendiri. Banggalah dengan alma mater kalian sendiri. Karena itulah yang akan menjadi bukti bagi kita bahwasanya kita santri dari kiai. Itu bukti di akhirat. Bukti bagi kita bangga menjadi santri beliau. Jangan sampai kita tidak bangga menjadi santri. Karena ya safaqahnya beliau yang gitu yang kita harapkan. Kota dia akui santri. Repot kalau dia akui santri. Nah, yang ketiga mungkin dimanapun kalian berada bagi santri ya, bagi santri PPS khususnya umumnya bagi santri seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada tetaplah ngaji, tetaplah mencari ilmu dimanapun kalian berada, walaupun itu lewat YouTube, walaupun nanti lewat Instagram, Facebook, ngaji, karena ngaji itu mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari sampai mati, jangan pernah kendor, jangan pernah malas untuk mencari ilmu. Karena yang membedakan santri dengan yang tidak santri itu mungkin yang nomor satu yang mungkin akhlaknya, nomor dua santri ini lebih bisa mengatur, gitu. Bisa mengatur karena beliau santri-santri itu memang sudah diajarkan bagaimana mengatur urusannya sendiri. Mengatur waktu jam berapa nanti kita ngaji di YouTube, jam berapa nanti kita ngaji pada kiai siapa, dimanapun kita berada, walaupun cuma lewat internet, harus ngaji, jangan pernah meninggalkan ngaji. Mungkin itu pesan biasa. Mungkin terima kasih sudah meluangkan waktu di acara kami. Ya mungkin ini tidak sampai berapa menit. Terima kasih terlalu cepat. Sudah banyak ilmunya yang telah dipaparkan kepada kami, telah ditanamkan kepada kami. Terima kasih ya sudah. Iya. Cukup sekian podcast pada pagi hari ini. Kita tentunya sudah banyak menerima ilmu yang telah Gus Ahmad berikan kepada kita sekalian. Nah, dari ilmu tersebut kita harus wajib mengambil hikmah dari semua yang telah dipaparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.